Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Angge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rena. Ya, Bu Angge. Eh, ha- Hari ini rencana kita akan mengadakan supervisi. Nah, tujuan kita melakukan supervisi ini nanti agar Bu Angge sebagai coach, saya sebagai supervisi bisa melihat eh, bagaimana performance Bu Anggi dalam mengcoaching rekan sejawatnya, bagaimana caranya, kemudian bagaimana perkembangan coaching tersebut di dalam mengidentifikasi dan merencanakan eh, apa yang dikembangkan dalam dirinya itu. Kemudian saya sebagai supervisi melakukan pengawasan, melihat cara Bu Anggi melakukan coaching dengan rekan sejawat tersebut. Bu Anggi maunya kapan kita lakukan supervisi ini? Mungkin setelah percakapan kita ini, Ibu. Oh gitu, boleh. Nanti kalau setelah percakapan kita ini nanti pas Bu Anggi melakukan supervisi, Bu Anggi melakukan coaching, saya akan ikut di dalam area tersebut, tetapi saya tidak mengikuti, saya tidak ikut serta di dalam kegiatan coaching, saya hanya sebagai pengawas atau pemantau dari ruang lingkup Bu Angge dengan coachingnya. Saya hanya melihat dari jauh bagaimana pelaksanaan coaching Bu Angge pada hari ini nanti. Kemudian saya akan melihat area pengembangan yang hendak Bu Angge lakukan itu, areanya atau kompetensi apa yang akan Bu Angge kembangkan pada coaching hari ini. Kalau tentang kompetensi, tentu kita sesuaikan dengan kompetensi inti coaching yang telah ada ya, Ibu. Ya, Di sini saya kompetensi yang ingin saya kembangkan tentu yang pertama harus ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach dapat menggali potensi yang ada pada dirinya untuk mencari solusinya. iya. Berarti pengembangan dirinya sesuai dengan kompetensi coaching ya, Ya, kompetensi coachnya. Kemudian strategi apa yang akan Bu Anggi terapkan nanti? strateginya tentu di sini kita harus sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian yang ingin saya lakukan yaitu mendengarkan aktif. Karena mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach, kita bisa menjadi fokus terhadap apa yang dia sampaikan. Nah, dari kalau kita mendengar fokus pada apa yang dia sampaikan, tentu kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach kita ya, Ibu. Iya, Mungkin seperti itu, Ibu. iya, oke, sip. Berarti sudah ada rancangannya, Bu Anggi langsung. Oke, saya akan bisa masuk langsung ke area coaching Bu Anggi nanti. Kemudian area pengembangan dirinya sesuai dengan kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian melakukan mendengar dengan aktif, kemudian melakukan Interaktif eh bilang deh Ibu dan ya. pertanyaan, Ibu. Nah, tunggu dulu. Eh, Oke, berarti kita lakukan sesuai dengan jadwal yang sudah kita rancang, yaitu Bu Anggi akan melakukan coaching pada hari ini. Nanti saya akan masuk pada ruangan coaching Bu Anggi. Kemudian saya akan melihat pengembangan yang hendak Bu Anggi capai sesuai dengan kompetensi yang ada sebagai coaching pada yang ada pada coaching pada hari ini. Dan strateginya nanti Bu Anggi akan mendengarkan secara aktif sehingga Bu Angge dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Nah,
Silakan Bu Angge, ayo kita laksanakan coaching pada hari ini dan saya serahkan waktu kepada Bu Angge untuk pelaksanaan coaching ini. Saya akan mengikutkan di dalam arena tersebut. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mesda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Angge. Kita jumpa lagi. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah pagi ini sehat, Bu. Ah, namun Alhamdulillah sehat. ada sesuatu gitu, Bu. Oh iya, kemarin Ibu menanyakan waktu saya ya, apakah ada waktu luang. Alhamdulillah hari ini ada waktu Ibu. Mungkin Ibu ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan kepada saya. Kira-kira apa yang menjadi kendala hari ini bagi Bu Mesda? Itu, Bu, saya mempunyai sebuah permasalahan gitu, Bu. Jadi itu Hmm. makanya dari kemarin tuh nanya ke Bu Angge, ada waktu enggak Bu Angge? Saya itu ingin berbagi, mana tahu dengan berbagi dengan berbicara dengan Bu Angge, saya menemukan solusi atau adalah jalan keluar dari permasalahan yang saya alami gitu ya Bu Angge. Iya, iya. Kira-kira apa ini permasalahannya Ibu? Atau apa yang bisa saya dengarkan curhatnya hari ini? Apa masalah yang Ibu Mesda hadapi? Mungkin bisa berbagi dengan saya? Iya Bu, ini sebenarnya permasalahan ini oh sudah lama ya Bu Angge ya. Sudah lama, bukan sebenarnya bukan hanya saya yang mengalami, tetapi juga rekan-rekan sejawat BK yang lainnya juga mengalami hal yang sama. Namun eh, karena saya ikut CGP itu saya rasanya lebih eh, membutuhkan penyelesaian gitu, Bu. Masalahnya seperti ini, Bang ya. Eh, kan di dalam struktur kurikulum itu jam khusus guru BK untuk masuk kelas itu ndak ada, Bu Angge. Sedangkan dalam Permen 111 yang tahun 2014 memang udah lama permennya Bu Angge. Itu tuangkan kalau guru BK itu mempunyai hak untuk masuk kelas itu sebanyak 2 jam pelajaran. Itu di luar layanan yang lain, Bu Angge. 2 jam pelajaran khusus untuk guru BK masuk kelas. Namun eh, di sekolah saya itu saya tidak menemuinya, Bu Angge. Jadi kami guru BK itu mempunyai sebuah ruangan khusus, ruangan BK. Jadi di mana murid-murid yang mempunyai masalah, disitulah kami memanggil, kemudian berinteraksi dengan murid di dalam ruangan BK. Jadi untuk murid-murid yang tidak bermasalah itu istilahnya jauh berada dalam jangkauan kami, Bu Angge. Karena memang untuk secara klasikal kami tidak mempunyai jam. Kemudian lagi masalah ini juga muncul pada saat saya ikut CGP, kemudian eh, ketika diminta untuk mengaplikasikan seluruh kegiatan-kegiatan yang ada dalam CGP, itu ada beberapa kegiatan yang tidak bisa saya aplikasikan, Bu Angge. Namun ada beberapa yang bisa diaplikasikan. Kalau misalnya penerapan segitiga restitusi, kalau penerapan budaya positif itu bisa kami menerapkannya, Bu Angge, secara berkelanjutan. Contohnya saja kalau segitiga restitusi saat murid mempunyai permasalahan, saya bisa menerapkan langsung, Bu Angge, bisa menerapkan segitiga restitusi itu kepada murid. Kemudian kalau budaya positif, saat kita berpapasan dengan murid atau dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler itu kita bisa melaksanakannya atau bisa menerapkan budaya positif. Namun yang tidak bisa itu istilahnya yang tidak berkelanjutan pada saat memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, dalam pembelajaran yang berpihak pada murid ini kita kan lebih banyak ke murid di dalam kelas gitu ya, Bu. Kira-kira permasalahan apa yang Ibu Mes hadapi sekarang ini?
Oke, Bu Angge, ini permasalahan yang saya hadapi sekarang, yaitunya saya tidak mempunyai jam khusus BK untuk masuk kelas. Nah, itu yang menjadi permasalahan saya hari ini, Bu Angge. Oke, Bu Mes tidak mempunyai jam khusus untuk masuk kelas ya. Iya, Kira-kira Bu. dari permasalahan Ibu ini, apa penyebab atau hambatannya sehingga Ibu tidak ada jam khusus untuk masuk kelas? Kalau dibilang penyebab, Bu Angge, itu kan istilahnya kita juga kurang paham ya, Bu Angge ya. Namun kalau kita merujuk dari peraturan tentang BK ini sebenarnya, yaitu peraturan nomor 11 kalau saya tidak salah itu tahun 2014 itu, di situ Hmm. dipaparkan kalau jam masuk kelas untuk guru BK itu ada 2 jam sebenarnya, Bu Angge, 2 jam pelajaran. Nah, dari situlah saya pikir kok guru BK tidak diberikan jam untuk masuk kelas untuk saat sekarang. Padahal peraturannya ada yang mengikat gitu, Bu Angge. Jadi ada ya 2 jam pembelajaran. Eh, tapi di sekolah Bu Iya. Mes tidak ternyata Ibu Mes tidak mendapatkan yang 2 jam Iya. tersebut. Kira sebesar apa harapan Bu Mes untuk memiliki jam pembelajaran ini? Kalau harapan sih sebenarnya tuh mungkin terlalu besar harapan ya, Bu Angge ya. Sebenarnya kalau 2 jam itu, kalau pengaplikasiannya di sekolah lain ada 1 jam pelajaran. 1 jam pelajaran pun kami diberikan jam untuk masuk kelas itu tidak masalah bagi kami, Bu Angge. Karena dengan adanya jam BK masuk kelas, setidaknya kita mengetahui karakter dari masing-masing siswa binaan kita, Bu Angge. Kemudian juga Hmm. program-program yang kita rancang di awal tahun pembelajaran itu akan berjalan, Bu Angge. Sebenarnya program itu kan terkait dengan perkembangan peserta didik sebenarnya, Bu Angge. Jadi kalau menurut saya itu hal yang menarik bagi peserta didik. Itu, Bu Angge. Kalau kita masuk kelas, kita tahu bagaimana karakter setiap anak itu ya, Bu Mes ya. Iya, Nah, betul, Bu kan Angge. kita sudah tahu penyebabnya. Sebesar apa harapan Bu Mes? Kira-kira rencana apa yang Bu Mes ingin lakukan untuk penyelesaian masalah ini? Kalau rencana untuk tahap awal, mungkin untuk memenuhi kebutuhan CGP terlebih dahulu ya, Bang Angge. Karena Hmm. dalam kegiatan CGP itu kan kita harus memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kalau menurut saya pembelajaran yang berpihak pada murid itu secara berkelanjutan dapat kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, mungkin untuk tahap awalnya menemui kepala sekolah terlebih dahulu ya, Bang Angge. Menemui kepala Hmm. sekolah, kemudian menyampaikan apa yang menjadi kendala bagi saya sehingga eh, program CGP jalan, kemudian juga yang anak atau peserta didik mendapatkan haknya itu, Bang Angge. Jadi pertama, Ibu menjadikan itu ini adalah kebutuhan CGP untuk Iya, pembelajaran yang berpihak kepada murid, biar iya, sampai Bu. ya Ibu apa yang kita Iya. pelajari. Mm. Kemudian mungkin bisa berkonsultasi dengan kepala sekolah tentang hak anak yang 2 jam yang tadi ya Ibu. Iya, Itu sudah iya ada betul, Bang Angge. tertera di kurikulum. Nah, Mm-mm. untuk mendapatkan itu anak kita bisa berkonsultasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Baik, kira-kira dengan rencana apa? Dengan rencana ini, apakah Mm-mm. sudah Ibu bisa mendapatkan kelas, maksudnya mendapatkan jam pelajaran di kelas? Apakah dengan solusi yang ini saja, atau masih adakah solusi yang lain atau Eh, rencana yang lain? Kalau rencana yang lain mungkin seperti ini, Bu Angge. Untuk mensiasati eh, sebenarnya bukan hanya program CGP ya, Bu Angge ya. Hmm. Program-program yang lainnya mungkin mensiasatinya dengan meminta jam guru mapel, Hmm. agar nanti pas kegiatan CGP di kelas kan ada nanti supervisi itu, Bu Angge.
atau PP melihat kita dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, mungkin yang terlebih dahulu dilakukan meminta jam kepada guru mapel sebelum jam yang saya usulkan kepada kepala sekolah dirancang oleh wakil kurikulum nantinya Bu Angge. Sekali solusinya Bu Mes. Mungkin dengan meminta jam kepada guru mapel bisa mendapatkan jam tersendiri untuk guru BK ini ya Bu Mes ya. Kira-kira dengan eh, rencana ini apakah masih ada lagi rencana untuk selanjutnya Bu Mes agar lebih mendapatkan jam pembelajaran untuk guru BK? Ada Bu Angge. Kalau untuk meminta jam ke guru mapel itu istilahnya bukan solusi untuk yang berkelanjutan ya Bu Angge ya. Itu boleh dibilang lah solusi untuk pemenuhan kebutuhan di CGP. Kalau untuk pemenuhan kebutuhan di jam BK masuk kelas itu memang kolaborasi dengan kepala sekolah. Setelah itu berbicara juga kepada wakil akan pentingnya jam BK untuk masuk kelas gitu Bu Angge. Itu bukan hanya untuk pemenuhan jam guru BK aja. Kita juga akan memperhatikan peserta didik kita akan butuhnya dia dengan bimbingan dari konseling ini Bu Angge. Mungkin yang untuk selanjutnya itu koordinasi dengan kepala sekolah dan wakil kurikulum Bu Angge. Oke, mungkin bisa ya setelah diminta kepada guru mapel, kemudian disampaikan kepada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah agar lebih menguatkan, agar Iya, Ibu Mesda dan teman-teman guru BK lainnya mendapatkan iya, jam pembelajarannya. iya Kemudian Bu Angge. untuk menyampaikan rencana ini, siapa yang dapat membantu Bu Mes dalam melaksanakan rencana Ya, oke Bu Angge. Kalau kami di BK tuh kan ada juga koordinator namanya Bu Angge. Karena kami berenam, itu ada satu koordinator. Mungkin saya akan koordinasi dulu dengan koordinator, dengan apa? Dengan jabatan koordinator tadi, kami bersama-sama menemui Bapak Kepala untuk mendiskusikan hal ini, Bu Angge. Nah, dari koordinator terlebih dahulu kan ada kekuatan di BK tuh koordinator tuh Bang Ge. Jadi berkolaborasi dengan guru BK Koordin. lainnya untuk Iya, menyampaikan apa yang ingin direncanakan. iya Bang Ge. Kemudian apa komitmen Ibu Mesda terkait dengan penyelesaian permasalahan dari masalah ini? Kalau komitmen eh dengan mendapatkan jam BK masuk kelas ya Bang Ge ya, itu Hmm. saya akan berupaya semaksimal mungkin nantinya memanfaatkan jam yang sudah didapatkan tadi Bang Ge. Setidaknya kalau tidak dapat 2 jam, 1 jam pun cukup gitu Bu Angge. Misalnya kalau kita Ya. merancang dalam RPL itu untuk 2 jam, kita putus 1 jam, kita sambung lagi di minggu berikutnya. Intinya murid mendapatkan haknya untuk layanan di kelas gitu Bu Angge. Jadi berkomitmen untuk memajukan ke depannya ya agar Iya, memperjuangkan hak anak di iya sini Bu ya. Angge. Iya Bu Kemudian Angge. nah, dari solusi yang telah Ibu Ibu Masda dapatkan hari ini tentang bincang-bincang kita hari ini sekarang. Begini Bang Angge, setelah berbagi dengan Bu Angge, awalnya itu merupakan hal yang sulit rasanya ya Bu Angge ya. Karena kita akan Iya, pertama menemui kepala sekolah terlebih dahulu. Setelah itu setuju enggak kepala sekolah, nanti ngatur jadwal dengan wakil lagi, belum lagi dengan rekan sejawat. Setelah saya bercerita sama Bu Angge, itu rasanya saya sedikit plong. Kemudian ada rasa lega, ini loh yang akan saya lakukan ke depannya, karena ada penguatan-penguatan yang saya dapatkan dari Bu Angge. Itu sudah, eh, itu menurut saya hal yang luar biasa yang saya dapatkan Bu Angge. Alhamdulillah Ibu Mes sudah merasa lega, sudah merasakan ringan ya
Iya, Bu. apa yang menjadi kendala selama ini untuk mendapatkan jam pembelajaran guru BK. Karena Iya, Bu bukan Angge. Bu saja ya, tapi masih banyak Iya, rekan-rekan yang lain. Apakah iya, Bu masih Angge. ada yang ingin Ibu sampaikan lagi kepada saya? Kalau saya saya rasa cukup, Bu Angge, karena memang itu permasalahan yang prioritas yang saya alami gitu, Bu Angge. Eh, Oke, mungkin untuk kedepannya semoga mudah-mudahan Bu Mes sukses selalu, hak anak amin. dapat, hak Bu Mes Iya, amin. dapat, Iya, Bu semuanya. Angge. Nah, Iya, mudah-mudahan sekolahnya pun menerima ya semua solusi dari apa rencana-rencana Bu Mes hari ini. Oke, Bu Mes, amin. Iya, Bu mungkin Angge. mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut untuk kegiatan berikutnya. Oke. Iya. Ya, Bu Angge. Selamat Terima kasih, Bu Angge. malam. Semoga sukses selalu ya. Amin. Makasih banyak, Bu Angge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Angge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Nah, setelah Ibu lihat Ibu supervisi tadi kegiatan coaching hari ini, saya melihat kegiatan coaching berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan alur kita, di mana coaching terjadi santai dan luas, pembicaraannya bisa berjalan dengan baik antara coachee dan coaching dengan coachnya. Coachee dapat mengungkapkan permasalahan dengan baik setelah diberikan pertanyaan berbobot oleh coach. Jadi coachnya ini udah oke nih. Dan coachee dengan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari coachnya ini, dia juga dapat mengungkapkan permasalahan sekalipun solusi yang harus dia lakukan. Sehingga dia menemukan jalan keluar dan membuat perasaannya plong mungkin ya. Jadi sekarang ya itu catatan dalam observasi yang Ibu ambil tadi waktu supervisi. Sekarang yang ingin Ibu tanyakan kepada coach, ditanyakan kepada coach dalam kegiatan supervisi kita hari ini, apa topik percakapan coaching kita tadi? Topik percakapan kami itu bahwa Ibu Mesda ingin mendapatkan jam pembelajaran untuk masuk kelas. Jam pembelajaran untuk guru BK. Biar dia Oh, bisa masuk kelas juga seperti guru-guru lainnya, agar hak anak juga dapat. Karena dari kurikulum itu Ibu sebenarnya guru BK itu memiliki 2 jam pembelajaran, tapi dia belum bisa melaksanakannya di sekolahnya. jadi tindak lanjutnya bagaimana? Yang pertama dia tentu ingin berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian meminta jam pembelajaran pada guru mapel. Mungkin kemudian lebih ini berkolaborasi dengan kawan untuk menyampaikannya kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah tentang rencana ingin meminta jam pembelajaran kepada guru mapel lainnya. Jadi umpan baliknya bagaimana setelah coaching itu, bagaimana coachingnya? Sepertinya coachingnya merasa senang juga karena dia bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang ada pada diri coaching itu sendiri. Dia menemukan sendiri solusinya, dia merasa senang, dia merasa lebih plong lah setidak-tidaknya dia mendapatkan rencana apa yang akan dia lakukan nanti untuk permasalahannya ini. Nah, jadi kalau menurut Bu Angge, setelah Bu Angge melakukan dan saya perhatikan ini coachingnya juga berjalan dengan baik, apakah Bu Angge sudah merasa cukup sampai di sana kira-kira atau perlu rencana pengembangan diri selanjutnya?
Tentu belum ya Ibu, karena kita Iya. baru melakukan coaching. Jadi untuk meningkatkan kita sebagai coach tentu tidak dengan satu atau dua kali melakukan coaching langsung bisa, langsung hebat, tentu tidak. Mungkin di sini kita bisa lebih melatih diri lagi dengan selalu melakukan coaching-coaching terhadap teman ataupun teman di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, jadi kita dapat melatih diri kita menjadi coach yang lebih baik dan menambah wawasan kita dari setiap permasalahan yang dimunculkan oleh coach itu sendiri. Iya. Ya. Nah, itu ini kalau Ibu lihat berarti coachnya ini sudah mau bikin jam terbang yang banyak kayaknya. Oke lah. Mudah-mudahan semuanya sukses, dapat meningkatkan kompetensi diri lebih baik lagi sesuai dengan kompetensi coaching yang harus kita kembangkan dan menggunakan strategi-strategi coaching yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Angge, mudah-mudahan bisa menjadi coach yang terbaik nantinya dan supaya ini bisa terjadi tentu harus melakukan secara kontinu kan. Apakah seperti itu kira-kira Bu Angge, setuju? Tentu Ibu, agar Iya. semuanya berjalan lancar, agar mendapatkan hasil yang lebih baik, tentu ada berkelanjutannya ya Ibu ya. Iya. Nah, mudah-mudahan kita pada supervisi selanjutnya Ibu akan mendengarkan pengalaman-pengalaman yang lebih banyak dari Bu Angge tentang coaching-coaching yang dilakukannya. Terima kasih Bu Angge. Ya, Nanti iya hasil Ibu. hasil supervisi boleh Bu Angge lihat ada lembar yang perlu Bu Angge tanda tangani, kita sepakati bersama. Nanti silakan diambil, kita apakan, kita selesai. Terima kasih Bu Angge. Wabillahi taufiq wal Iya hidayah. Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.